itu tapaknya. Cuma akses ke situ nih agak serotol mustaqim ini. Sini aja ya. Pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di Kota Tapak Tuan, Aceh Selatan, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Ini Kota Tapak Tuan ini salah satu tempatnya para aulia dulu di sini. Salah satu mungkin ya ini pendiri Tapak Tuan ini sejarahnya mungkin berasal dari ini di sini nggak tahu siapa namanya, cuma masyarakat sini dan seluruh Indonesia taunya itu namanya, mereka menamakan Syekh Tuan Tapa, Syekh Tuan Tapa. Ini kita sekarang sedang berada di dekat pemakamannya, nggak jauh dari makam ini. Nanti kita ada salah satu tapak besar yang berada di pinggir pantai Tapak Tuan ini. Itu wallahualam, tidak tahu kita itu tapak siapa, tapi masyarakat sekitar ini meyakini itu adalah tapaknya Syekh Tuan Tapa ini gitu loh, ketika dia sedang menyelamatkan seorang anak yang ditahan oleh sepasang naga. Jadi ketika dia bertempur itu dia menapakkan kakinya di sebuah karang yang sampai sekarang itu tapak itu masih ada. Nanti kita ke situ, ini kita ke makamnya dulu. Ada orang ziarah juga ya ini ya. Banyak juga orang ziarah ke sini. Ini makamnya cukup besar juga. Kita coba lihat ke dalam. Boleh dikasih masuk enggak? Ini gerbang itu buka, insyaallah dikasih masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi, ya ahli kubur. Kita buka sendal. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini nggak ada nisannya. Ini makamnya tadi. Tidak ada nisannya. Dan makam ini percaya sebagai makamnya Tengku Syekh Tuan Tapa. Besar. Ya mungkin saja jasadnya sebesar ini gitu loh. Karena menurut sumber dari Al-Quran itu manusia dulu itu sejak Nabi Adam itu dia mereka itu besar-besar ya panjangnya, dan makin lama manusia itu menyusut sampailah sebesar kita sekarang. Ini kita kebetulan karena udah jauh-jauh dari Medan kemari nih, kita sekalian ziarah, kita kirim doa, kita bacakan Al-Fatihah aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى الله
إلى مغربها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم أغطسا إلى رواحك شيخ والتقى الحمد لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu apa yang ada kainnya? Mau foto? Ya. Jadi udah selesai kita ziarah, ini kita ke tapaknya. Ini yang punya tapak. Kita sekarang ke tapaknya yang berada di pantai. Sampai di pintu gerbangnya nih. Nah, ini pintu gerbang masuk ke tapaknya. Ini kita bayar retribusi nih kayaknya masuk. Berapa Pak? 10.000. Kita masuk bayar 10.000. Ini Pak. Kasih Pak ya. Ayo. Rumahnya bolong. Rumahnya udah hancur. Rumahnya Terus kiri gua terus. Terus. Terus kiri. Ambil terus Pak, nanti ke depan terus. Terus Pak, mundur. Terus. Diup. Oke. Udah gini aja. Ada. Gini aja. Kalau lurus nggak dapat nanti Pak. Oke. pakai masker, Mak. Oke, ini kita udah berada di lokasinya. Ini pandan.
Oh, pemandangannya di sini. Ini posisinya langsung ke Samudra Hindia ini ya. Jadi perbantuan antara pegunungan sama laut di sini bersatu semua. Ini kebetulan kita kemari pas hari Jumat. Jadi di Aceh ini mereka itu kebanyakan ya, mereka itu liburnya di hari Jumat. Di hari Jumat mereka libur. Allah Akbar. Deburan ombaknya indah ya guys. Ya. Ayo, jadi kita lanjut. Kita jalan lagi ke atas. Belum. Udah nggak apa-apa, jalan aja. Ini kan ada dinding. Udah jalan aja kayak biasa. Yuk sini, awas becek. Habis itu kalau mau ke tapak tuan dari sana, Oh jauh perjalanannya. Kita naik lagi ke atas. Naik lagi. Awas ya, hati-hati ya. Dari sini. Itu anak kecil satu itu takut aja itu. Pegang. Jalan dong. Bil, tengok jalan. Mak, baik juga ternyata. Ke atas ya. Jangan sorong-sorongan, Kak.
Tinggi kali ya. Ya, Mas. Oh, agak susah jalan ke sini. Tapi pemandangannya, lihat nih, Samudra Hindia guys. Itu tapaknya. Cuma akses ke situ nih agak sirotol mustaqim ini. Sini aja ya. Harus pelan-pelan. Allah. Susah turunnya. Aduh. Ini harus ada menuju kemari nih, harus ada keahlian climbing. Allah. Tapaknya. Wah. Istirahat dulu kita. Ada. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini kita sedang berada di tapak kaki Tuan Tapa. Nah, itu jempol itu guys, itu jari-jarinya yang lain. Ini kira-kira ada berapa meter nih kakinya aja nih. Allah. Allahu a'lam. Oh, lihat nih, ini jempolnya aja nih. Tapak kakinya sebesar ini, orangnya sebesar mana lagi? Allahu Akbar. Mungkin benar adanya manusia itu semakin lama semakin menyusut. Mungkin dulu orangnya besar-besar kayak gini nih. Ini tapak kakinya aja. Mungkin orangnya itu sebesar bukit itu, sampai setinggi bukit itu. Ini langsung ngadep ke lautan lepas, Samudra Hindia ini guys. Oh, indah sekali ya, ciptaan Allah. Ada orang main-main drones, banyak pengunjung hari ini karena mungkin masih libur lebaran.
Itu main drone dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah. Ini tapak kakinya aja saya tadi kagum guys. Mungkin orangnya sebesar, wah tinggi banget orang pasti. Kita coba explore ke sana. Ini dipenuhi karang-karang semua. Ini kayak telaga nih. Ada ikannya juga. Kalau mau aman airnya tenang, mandi-mandi di sini bisa ini. Kita lantai dulu. Coba jalan lagi ke sana. Bismillah. Allah. Bismillah. Sob saya kendor guys. Kita dulu sendal. Allah. Lagi. Wah. Allahu Akbar. Cukup ngurus tenaga kemari, karena pemerintah setempat tidak menyediakan akses. Ada mungkin akses kemarin, tapi mungkin karena ini di pinggir laut, mungkin sudah lapuk, hancur mungkin ya, lihat cuaca. Tapi saya harap pemerintah setempat ini dapat memperbaiki akses mau ke situs bersejarah Tapak Tuan Tapa. Tuh pengunjung jadi mentok di situ aja tuh, mereka tidak bisa kemari tuh, hanya yang masih darah berjiwa muda aja yang bisa ini turun kemari, karena cukup ekstrim ya ini ya. Ini batu karang ada di sini, ini batu karang ini kalau nggak pakai sendal mungkin ini tajam nih, sakit kena kaki. Eksotik pemandangannya. Buaya. Ayah.
Oke. Video. Ini saya sendiri ini di sini. Oh. Ini cuma saya sendiri ini di sini. Mereka. Rokok dulu di sini. Udut dulu kita di sini. Ini dari tadi walaupun menghantami karang, airnya sama sekali tidak keruh guys, dan hijau ya, seger nampaknya. Tapi kalau Anda berani coba mandi di situ, ya seger sekalian jumpa Telaga Kausar. Aduh, airnya tetap hijau. Ini bisa dihantam ombak ini kayak gini. Deburan ombaknya. Ini langsung ke pantai lepas, laut lepas, pantai barat Sumatera, langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Jadi ini wallahu alam. Ini saya hanya mendengar cerita-cerita ini ya. Ini hanya mendengar cerita. Jadi dahulu kala itu menurut legendanya ada sepasang suami istri yang mempunyai anak. Jadi singkat cerita, entah gimana ceritanya, anaknya ini tadi disembunyikan oleh sepasang naga. Karena naga itu sendiri tidak mempunyai anak, jadi dia mengambil anak manusia. Jadi siang dan malam si ibu ini tadi berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Lalu suatu saat doanya itu terjawab. Dia disuruh mendatangi seorang pertapa. Nah, itulah pertapa, itulah Tuan Tapa. Jadi pertapa itu tadi membantu si ibu untuk mendapatkan anaknya kembali lagi untuk diambil dari sepasang naga tersebut. Jadi disinilah pertempurannya. Ketika dia kita udah suruh balik tuh, air udah mulai pasang. Nah, air sudah mulai pasang, jadi kita naik lagi nih. Jadi kita lanjut cerita tadi. Jadi naga tadi itu kan di tengah laut. Lalu si Tuan Pertapa tadi itu ngambil ancang-ancang atau ngambil kuda-kuda, melompat untuk ke tengah laut. Dari sinilah ceritanya. Makanya bisa tercipta Tapa itu. Jadi pertarungan yang akhirnya dimenangkan oleh si Tuan Pertapa, dan salah satu naga itu hancur lebur. Salah satu hancurannya ada di sekitar pantai sini juga. Tapi aksesnya nanti insya Allah kalau kita cukup waktunya nanti kita ke sana, kita lihat hancuran dari naga-naga tersebut. Tapi wallahu alam, itu hanya dongeng atau cerita yang saya dengar dari dari berbagai referensi ya. Wallahu alam, Allah lebih tahu. Yang pastinya kita mengambil inti dari sebuah cerita
kita ambil hikmahnya. Bahwasanya yang hak itu tetaplah menang melawan kemungkaran. Allahu a'lam. Udah pada naik, cuma saya sendiri di sini. Oke, kita naik lagi. Nanti sampai atas kita sambung lagi. Oh, ini dia ada sejarahnya nih. Sejarah tapak tuan. Dikisahkan pada zaman dahulu hidup seorang petapa sakti bernama Syekh Tuan Tapa yang sangat taat kepada Allah. Sebagian masyarakat percaya bahwa Tuan Tapa ini memiliki tubuh raksasa. Sementara yang lain meyakini ia adalah manusia biasa dengan ukuran normal tapi memiliki kesaktian untuk mengubah diri menjadi raksasa. Pada suatu hari ada dua naga raksasa dari Cina menemukan bayi perempuan hanyut di tengah laut. Mereka merawatnya hingga dewasa. Kemudian orang tua bayi yang kebetulan adalah raja dari kerajaan Asralanoka. Kita sambung lagi. Mengetahui bahwa putri masih hidup dan sedang berada di tangan dua naga raksasa. Lantas mereka meminta kembali putrinya yang kemudian ditolak naga. Mereka akhirnya membawa lari putri itu dan memancing kemarahan naga. Mereka saling berkejaran di tengah laut hingga sampai di tempat pertapa Tuan Tapa. Merasa terganggu, Tuan Tapa bangun dari semedi dan melompat dari gunung menuju tebing pantai. Jejak yang ada sekarang ini dipercaya sebagai bekas kaki Tuan Tapa saat melontarkan diri dari gunung. Singkat cerita, Tuan Tapa dapat mengalahkan dua naga raksasa dan Tuan Putri kembali ke pelukan keluarganya. Dan mereka akhirnya tidak kembali ke kerajaan, mereka tetap di Aceh. Jadi begitulah ceritanya. Menurut legenda, benar tidaknya itu kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Nah, ini biasanya kalau hari-hari biasa ini kayaknya sepi. Ini hari ini ramai kali kayaknya. Ini penakut kali ini, getar-getar kakinya. Gak jago. Gak jago. Kan? Kena becek kan? Penakut. Rumah papan apa lewat di papan aja, jembatan papan geletar-geletar kakinya. Jangan dekat-dekat dia. Biar aja dia. Oke, sekian dulu. Kita mau lanjut jalan nih ke pantai-pantai yang sana lagi nih. Oh, dia mau foto-foto guys. Nih guys. Nah, inilah Tuan Putri yang diselamatkan naga tadi. Nanti kita sambung lagi. Ini baju udah basah nih, keringat guys. Tukar baju dulu. Oke. See you.
pada main air. Ya sini ya, foto kita ya. Pulang ini. Sampai sini dulu perjalanan kita di Tapak Tuan. Nanti kita jalan-jalan lagi. Ini udah capek, udah basah-basahan, tukar baju lagi yang tadi lagi. Ya udah deh, kita lanjut pulang. Ini perjalanan ini sekitar 10 jam dari sini ke Medan. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Bye bye. Ba. Ayaw mo to YouTube lo, kukuba. Ayaw to YouTube deh, dajan na tadi. Ba. Tinggal. Pantat pula itu. Mama. Enggak. Mana? Oh ini. Ah, aku.